Halo Tribuners, hari ini saya sudah berada di gedung DPRD Kabupaten Banyumas bersama dengan Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyumas, Bapak Joko Pramono. Hari ini kita akan bahas nih soal pembangunan di Banyumas dan juga permasalahannya, Pak. Baik. Kalau saya lihat kan DPRD itu kan punya peran strategis ya dalam pembangunan ya, termasuk seperti mengawal anggaran gitu, membuat perda dan juga sampai ke mengawal jalannya pembangunannya ya. Nah, kira-kira hari ini sedang sibuk mengawal pembangunan yang mana nih, Pak? Baik, Mbak Sinten. Tias. Mbak Tias, terima kasih rekan-rekan dari Tribun, terima kasih atas silaturahminya. Yang pertama, yang kedua adalah betul bahwa DPRD adalah mitra pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya. Sehingga fungsi-fungsi pelayanan kami di DPRD adalah tadi betul disampaikan, kami adalah punya fungsi penganggaran, punya fungsi legislasi, membuat peraturan daerah beserta dengan pemerintah daerah tentunya, dengan eksekutif, dan ada fungsi kontrol. Fungsi pembangunan kita juga ada di fungsi penganggaran tadi. Sehingga alhamdulillah tahun 2025 ini, hari ini, saat ini dalam fase pelaksanaan anggaran. Kita sudah masuk ke kuartal kedua nih, sudah masuk ke semester kedua juga. Alhamdulillah sudah jalan, kayaknya sudah lebih dari 50% pembangunan gitu. Nah, kami juga mengawal karena kita sepakat bahwa Kabupaten Banyumas adalah terdiri dari 301 desa dan 30 kelurahan, maka kita harus adil. Jangan sampai pembangunan itu berpusat di kota saja nih, atau di kelurahan. Insya Allah DPRD kami ada 50 orang, mewakili dari 6 dapil, dan insya Allah masing-masing anggota DPRD sudah membawa aspirasi dari masyarakat semua untuk direncanakan penganggarannya di tahun lalu 2024 untuk 2025. Maka saat ini adalah masa-masa untuk pelaksanaan, dan insya Allah kami DPRD mengontrolnya dengan baik. Kita mengawal, mengontrol, dan insya Allah apa yang sudah kita rencanakan, kita minta kepada eksekutif untuk dilaksanakan. Proses hari ini adalah pelaksanaan dan kita mengontrolnya. Oke. Banyak sekali di desa-desa melalui profil dewan itu melalui ada istilahnya itu Banjudes, bantuan keuangan ke desa yang dari APBD kabupaten. Di desa itu ada anggaran dari pusat, ada anggaran dari provinsi, kabupaten juga ada, melalui kami-kami yang ada di DPRD, begitu. Oke, tadi bicara aspirasi ya? Ya. Kalau DPRD itu cara menyerap aspirasinya bagaimana, Pak? Kami difasilitasi oleh peraturan, oleh undang-undang untuk melaksanakan reses. Reses kita per 4 bulan itu sekali. Jadi setelah satu masa sidang kita ada 1 kali reses, kita bertemu dengan konstituen, kita menyerap mereka, aspirasi mereka, banyak sekali terkait dengan pembangunan fisik, sarana prasarana, baik jalan, drainase, dan segala macamnya. Juga ada peningkatan kapasitas masyarakat itu sendiri untuk bisa bersaing di dunia hari ini. Ada yang kita lakukan pelatihan keterampilan, pelatihan pemahaman terkait dengan, misalnya hari ini adalah bagaimana teman-teman di masyarakat itu paham dengan internet sehat, misalnya begitu. Jangan sampai mereka kena tipu daya di medsos ya, ada judul, ada pinjol, segala macam. Kita advokasi mereka melalui Ditkominfo untuk melakukan pelatihan terkait dengan penggunaan internet yang sehat. Contohnya jadi begitu. masih tatap muka ya? Tatap muka. Ya, kita melakukan kayak seminar. Nah, kalau hubungan legislatif dengan eksekutif sendiri di Kabupaten Banyumas bagaimana, Pak? Alhamdulillah legislatif eksekutif kita baik ya, saling mendukung, saling memberikan masukan tentunya, dan banyak sekali kita berkolaborasi dalam hal-hal, misalnya contoh fungsi kami adalah membuat peraturan daerah, maka ada usulan dari legislatif untuk membuat peraturan, kita buat pansus bersama, yang endingnya adalah bagaimana membuat peraturan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, kita masuk ke isu nih ya, Pak ya. Hari ini kan kemarin lagi beredar ramai sekali nih soal parkir ya. Kemudian ini sudah mulai kiranya ada solusi gitu ya. Tetapi ketika solusi itu ditawarkan,
untuk meningkatkan PAD kan sampai 5 miliar itu. Nah, terus ketika solusi itu ditawarkan, ternyata dari paguyuban pengelola parkir minta kenaikan retribusi juga. Yang semula 1.000 untuk motor jadi 2.000, kemudian 2.000 untuk mobil jadi 3.000. Nah, tanggapan dari Bapak sendiri bagaimana? Ya, betul. Tentunya kami dari DPRD, saya pribadi mengapresiasi ya terkait dengan ada ada kepentingan di sektor parkir ini, bahwa kami di pemerintahan nih pastinya bagaimana memberikan pelayanan pada masyarakat yang prima. Parkir ini adalah hajat hidup masyarakat, tidak semata-mata hajat hidupnya teman-teman pekerja parkir saja, tapi ada orang yang memang membutuhkan fasilitas jasa parkirnya, sehingga kami sebagai pemerintah tentunya harusnya membuat satu peraturan yang win-win solution. Si pekerja parkir juga merasa dibela, dilindungi, tetapi kepentingan masyarakat harus menjadi utamanya. Maka kalau kita melihat dari paparan, ada data bahwa saat ini existing jumlah juru parkir kita ada sekitar 1.500-an. 1.500-an itu tersebar di seluruh Banyumas. Kalau kenapa kita naikkan target, itu adalah betul-betul kita berpikir realistis. Ada 1.500 juru parkir, maka kalau satu juru parkir setor setiap harinya 10.000, asumsinya berarti kan kalau 1.000-an dari motor, berarti kan cuma 10 motor. Kalau sehari di situ ditungguin hanya 10 motor, tentunya lebih dari 10 motor. Maka kita ambil 10 motor dengan asumsi 1.000 kali 10, maka 10.000. 10.000 dikalikan dengan jumlah jukir 15.000, maka 1.500, maka kita asumsikan 15 juta per hari pendapatan dari sektor parkir. Kalau dikalikan dengan 30 hari jadi 12 bulan setahun, maka kita punya potensi parkir itu kalau 10.000 per jukir maka ada 5,4 miliar. Itu harapan kami, harapan pemerintah daerah. Maka jangan dinaikkan dulu begitu. Kita tes dulu dengan 1.000, dengan setoran 10.000 per jukir, insya Allah itu tidak merepotkan mereka. Dan pastinya kita perbaiki juga infrastruktur parkirnya. Supaya apa? Pada saat suatu saat ada kenaikan retribusi parkir atau tarikan parkirnya, mereka sudah mendapatkan fasilitas. Gitu. Misalnya diseragamin dulu dan segala macam, walaupun hari ini mungkin ada seragam nih, tapi lebih kepada bagaimana pengguna parkir itu, konsumen itu merasa nyaman, dilayani dengan baik begitu. Oke. Jadi sebenarnya dengan 1.000 itu juga masih bisa, potensi PAD masih bisa tercapai ya sebenarnya. Masih hitung-hitungan bisnisnya dan satu jukir itu punya area tertentu ya. Harapannya kalau misalnya satu motor ada 1.000, asumsinya 50 motor saja, maka dia dapat sehari 50.000. Belum kita hitung mobilnya gitu ya. Kalau di situ misalnya potensi 50 motor, maka 50.000 dia sudah dapat 50.000. Kita minta 10.000, maka dia masih pegang 40.000. Tapi logika terbaliknya adalah apakah mereka mau menungguin kalau cuma jumlah motornya 10, 20? Saya rasa jumlah motor yang ditungguin potensinya lebih daripada 30-50. Oke, ini kan tadi jukir 1.500 tersebar di seluruh Banyumas ya. Nah, itu kan kemungkinan ada ketimpangan ya antara yang di kota dengan yang pinggir-pinggiran ini. Itu tugasnya Semuti membuat formula tentunya ya, mana yang potensinya bagus sekali, mana yang potensinya pastinya kan bisa, kita sering istilah ada subsidi silang dan segala macam. Yang pasti itu bisa diformulakan. Kalau kita bicara tentang apakah jukir di situ, kalau jukir misalnya di area kering, apakah dia menungguin? Kayaknya tidak gitu ya. Maka minimal 50 lah, 50 parkir, 50 motor, maka ada potensi di situ ada jukirnya. Insya Allah kita akan coba formulasikan bagaimana aturan ini tadi lebih kepada keberpihakan, keadilan di masyarakat, diberikan fasilitas yang baik, jukir-jukir ini juga diberikan kenyamanan dalam bekerja sehingga tidak merasa dizolimi. Oke, ditunggu formulasinya ya. Ya, tentunya tadi ini harus dikomunikasikan. Tapi itu harapan kami, karena kami juga tadi bagaimanapun juga harus menyerap aspirasi para parkir, para pekerja parkir, juga lebih kepada bagaimana
teman-teman atau konsumen yang menggunakan jasa parkir ini harus nyaman semuanya begitu. Oke. Oke, terima kasih. Ini sangat menarik sekali ya tadi jawabannya ya. Nah, kita masuk juga nih Pak ke mungkin program pengelolaan aset di Kabupaten Banyumas gitu ya. Jadi kita kan punya kebun dalam ya, yang kemarin sempat banyak trouble juga gitu. Nah, sampai hari ini kan juga masih belum ada pengelolaannya ya. Kalau menurut Pak Joko sendiri nih, apakah lebih baik dikelola oleh Pemkab sendiri atau kolaborasi atau ada formula lainnya gitu? Jadi gini, pada saat kita berbicara tentang aset, tentu dipastikan aset itu clear, tidak ada sengketa, itu pastinya. Sehingga kita pernah dengar kebun dalam dan lain-lainnya itu ada beberapa yang masih sengketa, dan alhamdulillah kita ucapkan selamat buat Pemda Kabupaten Banyumas, Pak Dewo sudah mengawal, dan alhamdulillah hari ini kita melihat walaupun belum 100% ya, kebun dalam sudah kembali ke tangan Pemda. Maka siapa yang mengelola tentunya itu butuh kajian, butuh kajian bahwa kalau basicnya adalah kita kepengen punya PAD dari sektor aset, maka ya kita harus profesional. Kalaupun misalnya itu diolah oleh dinas, ya harus profesional, jangan terus menjadi beban berikutnya bahwa ini ada yang penting kerja idul saja ya tanpa ada proses, kita harus dan segala macam, maka ya sayang. Maka lebih baik misalnya diberikan ke profesional, bisa jadi ke swasta atau ke blut atau ke apa yang di situ mereka punya etos bahwa harus mendapatkan profit gitu. Jangan sampai kita serahkan ke dinas nanti jadi rutinitas biasa gitu nih. Tapi insya Allah dinas pun juga siap untuk mengelola hal tersebut. Jadi intinya karena kita sudah menyelamatkan, kita sudah kembalikan kebun dalam, maka kita harus optimalkan. Baik dari materi saya bilang di dinas boleh, di swasta boleh, apapun boleh. Yang penting kerangkanya adalah bagaimana memanfaatkan. Oke, PAD bisa naik lagi ya? Harus naik. Misal kita tambah aset kita nggak naik. Iya, Oke, mungkin ini Pak, kira-kira sejauh ini berarti sudah bekerja sekitar belum 1 tahun ya? Kalau periode 2024-2029, besok Agustus 20, tanggal 20 Agustus kita 1 tahun. Oke, baru mau 1 tahun. Kira-kira tantangannya apa aja nih Pak yang sudah dialami? Tantangannya adalah, kalau saya pribadi otonomi daerah kita setengah-setengah. Ya, kita belum pure, daerah belum bisa memberikan sesuai dengan tujuan dulu bahwa daerah adalah betul-betul kita bisa mengelola daerah itu sesuai dengan kemampuan dan kultur kita. Tapi kita masih, karena ketergantungan keuangan daerah kita masih 70% dari pusat gitu, dan pemerintah pusat dan provinsi, sehingga memang betul bisa mandiri. Belum betul-betul bisa mandiri, mohon maaf. Oke, jadi itu tantangannya ya, belum bisa mandiri. Maka kita harus optimalkan apa yang kita miliki untuk bisa tadi menambah PAD kita. Salah satunya ya parkir, kalau potensi parkirnya tinggi, kenapa kita cuma 1,5 miliar, kita bisa 4 miliar atau 5 miliar, dan tadi aset-aset yang lainnya. Maka yang paling utama adalah kita inventarisir kemampuan kita, dan kita coba optimalkan usaha untuk bisa tadi meningkatkan PAD. Kalau PAD kita tinggi, insya Allah pengelolaan pembangunan kita juga makin baik. Gitu. Oke, terima kasih nih. Terakhir nih Pak, apa harapan Pak Joko untuk masyarakat Banyumas? Baik, masyarakat Banyumas pastinya tetap optimis nih di tengah-tengah kita sepakat bahwa masyarakat kita atau pemerintah kita, bahkan dunia sedang mengalami keterpurukan, ada di sana sini perang segala macam. Maka yang ke depan kita pertahankan adalah bagaimana ketahanan pangan kita. Jangan sampai kita punya lahan, sawah kita dibiarkan tak diolah gitu nih, sehingga potensi untuk kelangkaan pangan ke depan itu besar sekali. Maka harapan saya kepada masyarakat Banyumas, sesuai dengan profesinya, yang petani ya ayo kita giatkan ke pertaniannya, manfaatkan lahan sejengkal pun kita tanamin, sehingga insya Allah ke depan kita akan menjadi wilayah atau daerah yang potensi sumber makannya itu aman. Yang kedua adalah kami berharap tingkatkan kemampuan baik secara keterampilan maupun
wawasan kita untuk bisa bersaing, khususnya untuk generasi muda ini, kita siap bersaing di dunia yang ke depan akan penuh dengan keterbukaan gitu. Dan terakhir, hati-hati dengan media sosial, dengan internet, karena kalau kita tidak bisa sehat berinternet, maka kita akan menjadi korban internet, bisa dengan judulnya, bisa dengan pinjolnya, bahkan bisa dengan pertemanan yang abu-abu. Nih, kasihan anak-anak kita yang terjebak di Facebook, di Instagram, di YouTube. Mereka nggak kenal siapa orang di sana, mereka datang ke sana, bawa hartanya, hilang semua. Maka kita semuanya harus sepakat membangun diri kita dengan keterbukaan, tapi jangan sampai kita terjebak dengan keterbukaan. Oke, terima kasih Pak Joko atas informasinya hari ini, menarik sekali. Saya Tia, sekian untuk wawancara eksklusif hari ini, sampai jumpa. Baik, terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.